Selamat malam ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita menunggu peserta ya, yang daftar sih 150, sekarang masih 63. Salam sehat selalu. Pak Jan. Halo. Oh, itu siapa orangnya yang siapa namanya? Bu Lindali. Lindali. Oh iya. Udah tak Pak. Ya, makasih Pak Bud. Selamat malam Bu Lindali. Selamat malam, Pak. Terima kasih banyak Bu atas kesediaannya menjadi narasumber. Sama-sama, Pak. Ya, salam sehat selalu Bu ya. Iya. Ini yang daftar per sore ini sudah 140 Bu. Oh iya. Ya, ini sekarang masih 80 Bu ya. Kita nunggu Bu. Boleh Bu ya, nunggu sebentar Bu ya. Nggak apa-apa, kita nunggu aja. Iya, terima kasih banyak loh Bu ya. Sama-sama. Ibu sudah dijadikan co-host ya, nanti bisa sharing materi Bu. Ya. Bu, kalau boleh tahu, Ya. Bu Linda setiap harinya aktivitasnya seperti apa Bu? Setiap hari di depan laptop. Oh, di depan laptop ya. Iya. Ibu juga punya apa semacam kursus ya atau institut? Iya. Iya ya. Itu kalau itu apa Bu? Pakai kelas-kelas atau ada tingkatannya Bu? Iya, ada tingkatannya. Iya ya. Mungkin Ibu kalau nanti mau sharing tentang itu silakan Bu. Oh iya, boleh Pak. Ya. Supaya peserta-peserta yang ingin belajar bisa menimba ilmu lebih dalam lagi Bu. Iya, iya. Iya, supaya dapat cuan Bu. Amin. Ya Bu. Dapat cuan hari gini. Iya Bu, ini indeks ini semua orang tahun depan ini bullish semua Bu ya. Iyalah. Pasti. Pasti Bu ya. Iya. Sekarang juga udah pada cuan melimpah kan. Iya betul Bu. Cuman orang takut Bu, sekarang ini tinggi, saya beli nanti sudah ketinggian enggak ya ini ya? Iya. Biasa orang kan yakin tahun depan 6 bulan naik, tapi nanti 1 bulan turun bingung Bu. Iya. Nah, kita belum mulai ya. Bentar ya. Peserta sudah 111 Bu. Oke, saya tinggal ngikut aja. Tunggu 4 menit lagi aja Bu ya. Boleh, boleh. Ya, makasih loh Bu ya. Sama-sama. Ini ada chat ya. Oh. Iya ada chat Bu. Dari Tidore. Selamat malam.
Ini ada yang tanya linknya kok nggak dikasih. Saya langsung sharing aja ya linknya ya. Ya boleh, Bu. Oh, nggak bisa pakai link. Kita mulai ya, Bu Lindali ya. Siap, Pak. Ya, Bu. Selamat malam Bu Lindali dan selamat malam Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan. Terima kasih atas kesempatannya bisa ikut berpartisipasi pada acara malam ini. Sebelumnya saya ingin menceritakan sedikit CV dari Ibu Lindali. Lindali adalah seorang trader dan juga seorang penulis buku seperti catatan harian emak-emak trader. Saya juga pernah baca, saya suka sekali. Istri saya juga saya suruh baca juga kebetulan namanya juga Linda. Yang kedua, Why Woman as a Trader and Man as an Investor. Kemudian In Love with Fibonacci. Bu Lindali juga ada julukan Princess Fibonacci. Bapak Ibu bisa Google ya. Juga berjudul buku Woman Territory, cara asik baca grafik, cara asik baca candlestick. Juga merupakan ini yang amazing sekali, merupakan wanita pertama Indonesia yang mendapat Certificate Financial Technician ya, CFTE ya. Beliau lulusan Ekonomi Manajemen Atmajaya, juga lulus VVPE serta member AATI, Asosiasi Analis Teknikal Indonesia, juga IFTA, International Federation of Technical Analysis ya.
Jadi beliau sangat pakar sekali ya di bidang teknikal, dan pada malam hari ini kita akan mengupas tentang salah satu tools dari indikator teknikal, yaitu Fibonacci ya. Apa itu Fibonacci ya, gunanya untuk apa, apakah kita bisa cuan nggak dengan Fibonacci, dan apakah risikonya ya. Tak perlu memanjang waktu, kesempatan dan tempat kami persilakan kepada Bu Lindali untuk memberi materi. Terima kasih. Terima kasih Pak Tekjen. Selamat malam teman-teman semua. Senang sekali malam ini saya bisa berkenalan dengan teman-teman dari Sukor Sekuritas di Surabaya. Malam ini saya semangat banget pengen ngenalin tools favorit saya, yaitu Fibonacci. Nah, tadi thank you. Tadi Pak Tekjen sempat baca, nyebutin buku saya. Ini buku-buku yang pertama, yang masih ada ya. Yang biru, Ben, tolong. Ini yang Fibonacci yang akan kita bahas hari ini. Ini yang cara asik baca grafik. Yang ini ditulis bersama Ryan Filbert. Sayangnya buku yang ini udah habis, teman-teman. Nah, ini yang paling baru, cara asik baca candlestick. Saya share screen ya untuk ngasih lihat materinya. Nah, ini dia. Jadi mendapatkan cuan dari Fibonacci. Sebelum kita bicara lebih lanjut Fibonacci itu sebenarnya apa sih? Apakah sejenis kue mochi? Ya, Fibonacci itu adalah nama seorang ahli matematika dari Pisa, Italia. Nama dia Leonardo Pisano Fibonacci. Nah, dia ini menciptakan sebuah deret matematika. Deret matematika ini disebut deret Fibonacci. Deretnya seperti apa? Deretnya seperti ini, ya. Jadi sebenarnya mudah banget. Ini adalah penjumlahan dua angka yang di depan. Penjumlahan dua angka di depan akan menjadikan deret berikutnya. 0 ditambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 2 sama dengan 3, 2 ditambah 3 sama dengan 5, 8, 13, 21, 34, 55, dan seterusnya, ya. Nah, Fibonacci itu sebelum kita melihatnya di dalam pergerakan harga, sebenarnya Fibonacci itu sudah ada. Sudah ada di alam, sudah ada di sekitar, bahkan ada di dalam tubuh kita sendiri. Nah, wanita di dunia nih yang tubuhnya paling sempurna, yang rasio tubuhnya sesuai dengan pengukuran Fibonacci, ini dia, ya, Black Widow. Ya, jadi jarak antara pinggang, pinggul, dada itu semuanya perfect sesuai dengan ukuran kesempurnaan golden ratio 161.8. Selain di alam, di daun, di kelopak bunga, di muka, waktu embrio kita pun, bahkan bentuk besarnya gigi kita, perbandingan antara gigi yang satu dengan gigi yang lain itu di dalam rasio-rasio Fibonacci. Ya, lengkungan poninya Donald Trump ini nggak sembarangan. Lengkungannya aja sempurna jatuhnya. Ini sesuai dengan lengkungan ukuran Fibonacci spiral. Selain di sini, Fibonacci juga dipakai untuk mengukur bangunan, arsitek, ya bahkan banyak lagi ada di musik, ada di rumah gitu ya. Jadi banyak sekali. Nah, malam ini kita mau melihat Fibonacci di dalam pergerakan harga. Benar nggak sih kalau Fibonacci itu bisa dipakai di dalam pergerakan harga? Benar, Fibonacci itu bisa membantu kita untuk mendapatkan cuan. Masuk akal nggak sih kok Fibonacci ada di awang-awang situ angka matematika? Kok bisa sih ngebantu kita? Hubungannya dari mana? Ya, nah tadi Pak Tekjen sempat tanya, saya aktivitasnya sehari-harinya tuh ngapain? Sejak work from home, saya itu jadi lebih banyak di depan laptop. Ya karena udah nggak perlu nyetir nganterin anak, nggak perlu jemput antar les, semuanya udah di rumah. Jadi justru sejak corona COVID ini, saya tuh jadi tambah lebih banyak di laptop, ya di depan laptop. Ngapain? Ya, melihat pergerakan harga, trading, apalagi beberapa bulan belakangan ini ya itu kan
menyenangkan sekali buat saya tuh, menyenangkan sekali. Dan semakin kesini semakin mencintai analisa teknikal. Semalam sebelum saya tidur jam 12 malam ada yang curhat ya, kirim pesan, curhat ibu-ibu bahwa dia itu mengalami kerugian, dia bingung harus bagaimana. Nah, malam itu sebelum tidur kemarin saya sempat berpikir gitu. Saya pikir hari-hari gini semua orang pasti sedang berbahagia dengan naiknya IHSG yang udah sampai lagi ke level 6.000, yang rasanya waktu Maret itu rasanya kita kayak ini mau turun sampai sedalam apa sih IHSG gitu ya, kayak nggak ada harapan. Tapi tahun 2020 belum habis aja IHSG-nya udah balik lagi ke level 6.100 kan, sempat sentuh. Jadi saya mikir, saya berpikir dan saya berharap dan saya percaya semua orang tuh pasti udah pesta deh, udah menikmati porto yang hijau royo-royo gitu. Tapi waktu kemarin ada yang DM, itu membuat saya berpikir gini, ternyata itu ada loh yang masih belum gitu. Nah, saya jadi berpikir gini, andai kata 11 tahun yang lalu saya nggak eager atau nggak mati-matian gitu ya coba belajar. Saya cerita kemarin sore sama suami saya gitu ya. Maaf Bu. Ya. Apakah tampilannya nggak bisa dilebarkan Bu? Di full Nanti. screen? Oh iya ya. Nanti ya. Ya makasih loh Bu. Ada peserta yang bertanya. Oke, sabar. Ya. Sabar. Ya Bu, maaf Bu ya. Makasih Bu. Ya jadi, bentar ya. Jadi teman-teman, saya mengalami bahwa mempelajari analisa teknikal, ya saya bilang sama suami saya bersyukur 10 tahun yang lalu saya jungkir balik belajar analisa teknikal. Saya mati-matian belajar, ya kejedot sini, kejedot sono, salah sini, salah sono, dan apalagi yang pada saat itu saya kenalan sama Fibonacci itu karena zaman dulu kan teknologinya nggak kayak zaman sekarang, ya. Kalau sekarang Telegram grup di mana-mana mau nanya, Cik, minta Fibo ini, gampang gitu ya, tinggal ngetik, terus langsung dapat jawabannya. Kalau saya dulu nggak gitu, saya nggak tahu gimana saya ngecek apakah tarikan saya benar atau enggak. Saya harus nunggu seminggu lagi untuk ketemu sama guru saya waktu itu, almarhum Aditya Matadewa ya. Saya dulu pernah ikut sekolah saham. Itu ngabisin berbotol-botol minyak angin dalam belajar Fibonacci. Karena apa? Karena ya susahnya komunikasi. Tapi hari gini enggak. Kalau mau belajar cepat itu gampang banget. Yang penting niat, ya. Yang penting niat pasti bisa. Dan kemarin malam saya bersyukur susah payah mentok sini mentok sono, belajar analisa teknikal, mati-matian ngambil belajar buat si FTI itu mau rontok kepala tuh, kayaknya otak tuh udah sari awan ya, belajar tuh capek banget gitu. Tapi tahun ini saya bersyukur banget bahwa semuanya terbayar buat saya gitu. Nah, sekarang saya akan kenalin Fibonacci ini. Bener nggak sih dia bisa mengukur pergerakan harga beneran? Ya. Tak kenal maka tak sayang. Sekarang kita lihat. Ya, jadi waktu kemarin ya IHSG turun dalam, semua pasti kita udah ngalamin sendiri ya, turunnya dalam kayak gini. Kita semua berpikir turunnya sampai kemana sih? Ya, saya mengukur menggunakan Fibonacci 1 tangga, 2 tangga, 3, 4, 5 sampai di area ini. Jadi yang namanya Fibonacci dia mengukur itu menggunakan rasio. Ya, tadi teman-teman udah ngelihat ada deret Fibonacci, ada angka-angka Fibonacci. Nah, kalau angka-angka itu dibagi dengan angka itu lagi, itu akan menghasilkan yang namanya rasio. Rasionya seperti apa? Teman-teman nggak usah pusing, rasionya tinggal pakai nih.
161, 261, ya, 38,2, 23,6, 61,8 itu adalah rasio-rasio Fibonacci. Kalau mau tahu itu asal muasalnya dari mana, nanti teman-teman tinggal baca aja buku ini. Nah, di sini saya langsung kasih lihat, praktekin nih Fibonacci kayak gini. Ya, jadi waktu turun kita itu bisa ngukur kira-kira lantai berikutnya nih, kalau orang turun tangga kan nggak lompat ya dari lantai pertama langsung cung ke lantai bawah, ya. Kita kan lihat selangkah demi selangkah, ya. Kita mau tahu ujungnya di mana sih? Satu langkah ke depan itu kemana sih? Itu Fibonacci ngasih tahu. Seperti ini, seperti garis-garis ini. Turun satu langkah, masih molos. Oke, berarti harga belum berhenti turun. Kita akan tunggu di tangga berikutnya. Kursor saya kelihatan turun di sini, ya. Sampai di sini harga berhenti. Nah, di sini kita lihat, ya, teman terbaik Fibonacci adalah candlestick. Oleh karena itu saya menulis buku yang terakhir adalah ini, candlestick, untuk melengkapi si Fibonacci ini. Karena ketika kita belajar Fibonacci, teman terbaiknya adalah candlestick. Saya ngomong bahwa Fibonacci nggak bisa berdiri sendiri. Tapi ketika Fibonacci ketemu sama candlestick, ibarat milk tea ketemu sama boba. Mantep, enak banget. Kira-kira kayak begitu, ya. Jadi ketika dia sampai di area ini, dia ada rebound. Tapi namanya dasar juga masih downtrend ya, jadi masih turun lagi, turun sampai ke tangga yang bawah di sini. Di sini keluar, candlestick lagi. Nah, kita baru tahu selanjutnya adalah mengukur ini, melukis tangga ke surga, ya. Jadi kita mau tahu Fibonacci itu juga seperti tangga naik. Ketika harganya mulai naik, kita bisa mulai mengupdate pergerakan harga, mengupdate Fibonacci. Kira-kira IHSG mau naik sampai kemana sih, ya. Jadi kalau ini diukur low-nya kemarin IHSG berhenti di 3911, ya. Kalau kita pakai pengukuran level tertinggi IHSG selama tahun 2020 itu ada di 6.348. Jadi kalau diukur kayak gini, ya, teman-teman bisa lihat. Harga itu berhenti di area Fibo, ambil napas. Naik satu langkah lagi, ambil napas. Di sini lihat, dia gimana jalan kakinya? Dia jalan kaki persis di area Fibonacci. Lalu naik satu langkah. Jadi seperti orang naik satu, berhenti. Naik satu, berhenti. Naik satu, berhenti. Dengan Fibonacci kita jadi bisa melihat peta pergerakan harga. Kira-kira harga itu haltenya terdepan berhentinya di mana sih? Ya, kira-kira kalau dia capek, dia turunnya ke berapa lantai sih? Satu lantai masih capek, berarti turun satu lantai lagi. Terus naik. Nah, sekarang kita ada di sini. Ini grafik hari ini. Terdekatnya masih ada di mana? Masih ada di 6348. Ya, ini grafik yang terbesarnya. Nah, seperti itulah pergerakan harga. Kita lihat ya, pergerakan harga itu kayak gini, teman-teman. Sebentar, saya share sound. Pergerakan harga itu turun naiknya seperti tangga. 3, 2, Kita lihat ya. Perjalanan harga di tangga Fibonacci. Langkah. Lewat level 23.6, naik terus. Pak. Plastik jalannya kayak gitu ya. 8.2. Lanjut, naik lagi. 2、3。先别给他数， Lagi. 让他就玩命的往上走，别给他数。过半了，稍等，稍等，稍等，稍等，等他过了这个支架。 Sampai di level 50%. 有戏啊，龙龙。 Kadang-kadang berhenti sebentar ya, ambil napas. 加油，李龙龙！加油，李龙龙！加油，李龙龙！加油，李龙龙！
pergerakan harga kayak gitu loh, teman-teman. Ya, pergerakan harga IHSG dari bawah sampai 3, kayak begitu. Kayak gini nih pergerakan harga. Selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah. Ini yang lincah kayak tadi. Naiknya langsung 2 langkah. Napas kayak gini. Dia berjejak. Teman-teman bisa lihat sendiri harga itu berjejak di area-area Fibonacci. Ya, lihat sampai sekarang ini adalah harga di awal tahun. Ini adalah grafik United Tractor, ya. Ini adalah harga di awal tahun 2020. Semua saham turun, nggak ada yang nggak turun, semua saham turun. Kemudian dia mulai membal pertama, ya terus naik. Sekarang posisinya dia sudah lebih tinggi daripada harga di awal tahun 2020. Namun kita perlu paham bahwa pergerakan harga ada yang cepat, ada yang lambat. Ketika kita menggunakan Fibonacci, kita juga harus pakai perasaan nih, teman-teman. Ketika harga ada yang lincah, ada juga yang kayak gini. Coba ya kita lihat ya. He's gonna do the Superman. warm-up up the stairs. Oh, oh, he's so close. Dia mau naik tangga Fibonacci nih. Perlu usaha. Naik ke level pertama aja. I should be like right next to him. Diam di bawah ya. Oh, he's got it. Tenaga buat He just had to main. grunt. Yes. yeah. Nah, Oh, He backslid. nice work, Kale. merosot lagi. Darcy, you'll be fine. He has a strong score. Plus, he's so close to the ground. He's gonna get rug burn. And I hear infants recover from concussions really fast. Yeah, yeah, that's good. Oh man, he's so. Yay! Akhirnya sampai. He's up. Oh. And Oh, we're going to the crap, next there's one. another one. Yeah, I wonder how many stairs you have to fall down before you do get a concussion. Ya, jadi teman-teman, ada harga yang lincah kayak tadi, He's gonna. tapi ada harga yang mau naik satu tingkat itu lama banget. Dia tuh harus ngumpulin tenaga. Mau naik ke satu tingkat itu mundur, naik, mundur, dia ambil napas selama. Nah, ini ada yang kayak gitu. Jadi ketika dia sideways, ya udah kita ngertiin bahwa harga itu gerakannya beda-beda. Kayak gini ya, teman-teman. Sampai di sini bisa turun, dan di sini kan ngeselin nih. Di level 23 ini ngeselin lama banget, ya. Kayak gini. Baru naiknya juga kayak tadi, kayak anak bayi. Baru naik, merosot lagi. Baru naik, merosot lagi. Tapi akhirnya apa? Akhirnya sampai juga. Setapak demi setapak, setapak demi setapak naik. Jadi dengan menggunakan Fibonacci, kita tuh bisa tahu, kita sendiri bisa ngukur. Ini petanya, ini level-levelnya. Kita tinggal nyorakin aja, ayo harga, yuk naik kelas lagi. Kalau udah naik kelas, berarti kita tahu. Oke, kelas berikutnya kamu akan menuju ke sini. Kalau misalnya kayak gini nih, udah lagi melosor ya, kita tinggal, ini analisa, kita harus gabungkan dengan strategi. Sanggup nggak nih di PHP-in segini lama? Kita kan nggak pernah tahu. Kalau kayak gini kan udah jadi, kita baru bisa bilang, oh iya, gitu. Oh iya, ini segini lamanya. Tapi waktu lagi ngejalanin, bisa nggak sabar loh. Ya udah, itu tinggal pilihan kita. Ya, tinggal misalnya, ya udahlah nanti kita tunggu dulu. Misalnya kita pakai alat bantu, pakai simple garis downtrend line. Ketika harga lepas, ya kita baru ikut. Mungkin kita dapat harganya nggak murah, tapi ya pada saat lagi di ayun-ayun kayak gini, kita mungkin bisa pindahkan dana kita ke saham yang lain yang lebih lincah, atau ya udah ditunggu gitu. Dan ini akhirnya, pada akhirnya ketika semua lewat ya, hari-hari ini pada akhirnya semua yang gerakannya kayak bayi pun yang harus
merangkak naik, pada akhirnya sekarang semua naik kelas, ya. Semua naik kelas menuju ke level-level Fibonacci berikutnya. Nah, sekarang saya akan ngasih tahu nih gimana sih caranya teman-teman untuk menggunakan Fibonacci, ya. Menggunakan Fibonacci ketika kita mau mengukur resisten, ya. Jadi kalau teman-teman mau mengukur resisten, letakkan titik 0%-nya di sini di area support dan level high-nya di area resisten. Gampangnya semua sekarang gampangnya itu taruh di low yang kemarin pada bulan Maret. High-nya itu ya taruh di awal tahun 2020. Ya, titik gampangnya seperti itu. Kebalikannya, nah contohnya ini dulu Inco, ya. Tertinggi tahun 2020 di level 4725, rendahnya kemarin di level 1350. Hari ini ada di mana? Hari ini ada di level 5650, ya. Ini adalah chart weekly, ya teman-teman. Jadi dengan begini kita bisa tahu setapak demi setapak halte harga selanjutnya ada di mana sih? Nah, dengan Fibonacci kita jadi bisa tahu, ya. Selanjutnya kita lihat gimana kalau sekarang mau ngukur support kayak yang satu ini, ya. Jadi letakkan level 0%-nya di area resisten dan level 100%-nya di area support, ya. Jadi kita jadi tahu. Ini kalau kayak gini bentukannya nih, hari ini candle seperti ini. Kalau kayak gini bentukannya potensi dia untuk menguji area yang terbawah. Kita jadi tahu, oh berikutnya ada di 7050. Kalau sekarang misalnya udah keburu punya posisi, terus gimana dong? Cut loss enggak? Cut loss enggak? Nah itu kamu harus mikir sendiri. Sanggupkah kamu misalnya di Ayun segini, 400 poin gitu. Kalau dia berhenti di 7050, kalau dia berhenti sampai di 6625 gimana? Kita kan nggak pernah tahu, tapi kita bisa tahu setapak demi setapak. Jadi dengan kita tahu gambaran seperti ini, kita bisa maju ke langkah berikutnya, mengatur strategi kita. Gimana nih maunya seperti itu, ya. Ini dia. Gimana cara mengukur level support ketika saham lagi mundur cantik? Letakkan sama kayak tadi di resisten terdekat 0%-nya. Kemudian 100%-nya letakkan di low. Yang kemarin kalau keras ini low-nya kemarin di bulan Oktober ya. Nah, kelihatan kemarin dia di sini. Turunnya sampai mendekati area 38,2%. Habis itu kita jadi bisa tahu kira-kira keras kemana lagi sih jalannya. 1-2 langkah ke depan. Nah, itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan. Saya kembalikan lagi ke Pak Tekjen, ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Lindali atas sharing pengetahuannya, ya. Jadi kalau boleh bilang bahwa dengan Fibonacci kita bisa mendapatkan support dan resisten secara otomatis, Bu ya. Ya, betul. Betul, Bu ya. Ya. Itu caranya dengan menarik dua titik ekstrim ya, dari high ke low. Ya. Ya, yang menjadi pertanyaan tuh time frame-nya kita ambil berapa bulan atau tahun untuk kita bisa menentukan high low-nya ini, Bu. Kan setiap orang kan subjektif ini. Ya, betul. Tadi saya udah bilang kalau dengan sebenarnya Fibonacci itu sangat fleksibel, teman-teman. Jadi yang perlu kita tahu pertama adalah time frame trading kita sendiri. Kita harus tahu kita tradingnya itu time frame-nya berapa lama. Typical tradingnya kita seperti apa. Kalau misalnya tukang copet, berarti kan buka chartnya juga bukan chart daily, berarti chart intraday, benar ya? Nah, bagaimana kita mengambil area tertinggi terdekatnya? Kalau ya pakai intraday, nggak usah ngambil tarik selama setahun, berarti ya lihat aja di intraday itu high dan low terdekatnya ada di mana, kayak gitu. Kalau misalnya time frame trading kita daily, ada beberapa patokan-patokan yang bisa saya kasih. Untuk yang zaman sekarang nih, kita bisa pakai high tertinggi di awal tahun 2020, terendahnya itu pakai waktu di bulan Maret, ya. Ini patokan secara umum, tapi nanti teman-teman lihat sendiri di grafik kayak model keras, terendahnya kemarin kan adanya di Oktober, ya.
seberapa besar kita membuka grafik, kita bisa pakai patokan mundur 6 bulan, atau mundur 1 tahun, atau mundur sampai ke awal tahun. Kalau kita berdiri di bulan Oktober, ya berarti kita bisa mundur 6 bulan atau mundur 1 tahun. Kalau sekarang kita berdiri di bulan Desember, berarti kita buka ya udah dari Januari atau dari sekarang ke Januari 2020 atau dari sekarang ke Desember 2019. Seperti itu, Pak. Itu Ibu ya. Terus itu kan harga kan turun dan naik secara bertahap. Ya. Ya, secara per satu rasio. Ya. Nah, bagaimana kita tahu pas mendekati rasio itu dia nggak malah tembus, dia malah turun? Loh, iya memang kita memang harus menunggu. Kalau saya tipikalnya itu bukan cegat di tengah jalan, tapi kita nunggu harga itu bereaksinya gimana di rasio itu. Nunggu ditembus. No, tunggu candle yang terbentuk di situ kayak apa. Kalau ditembus, masa kita mau tahan? Ya biarin aja dia nembus sampai ke bawah. Ntar kalau udah selesai, baru kita ambil. Itu kayak Unilever kan masih nembus ya. Nah, saya share screen boleh? Boleh, silakan. Ya, grafik, bentar ya. Grafik ini deh. Screen. Ya, sekarang saya lagi buka grafik Unilever. Nah, ini kan seperti ini. Per hari ini, penutupannya kayak gini. Ibarat Superman, kepalanya ada di bawah, kakinya ada di atas. Berarti Superman-nya masih kepalanya ngarah ke bawah. Kalau kayak gini, ya kalau saya, ya biarin aja dia turun sampai selesai. Sampai dia udah kelar turunnya, baru kita ikutan. Kalau saya gitu. Diukur ya tahu, oh berarti kira-kira dia masih ada potensi ke sini. Bandingannya seperti gini waktu kita ngelihat Telkom kemarin. Berarti nunggu di 7.000-an, Bu ya? Nunggu di 7.000-an berhenti apa enggak? Oh. Nih kayak gini, waktu Telkom kemarin. Sama kan? Pingsannya kayak Telkom. Kan sama nih gerakannya, dikit-dikit pelan-pelan tapi mengiris nadi. Kecil-kecil tapi nggak mau balik-balik. Kita lihat ya. Contohnya kayak gini Telkom kemarin. Tunggu. Ini teman-teman Telkom, saya sampai ada bikin video YouTube ya, judulnya Saham Kangguru, karena dia jalannya kayak gini di situ-situ aja. Nah, mulai turun pelan-pelan. Ya kan kayak Telkom sekarang turun pelan-pelan. Ada hijau-hijau dikit tapi turun. Nah, ini kayak gini. Lihat. Kalau candle-nya udah model kayak gini di area Fibo, ya tunggu aja lah sampai dia belok, ya. Gitu. Ini belok, tapi ternyata nggak lewat, tembus lagi. Sampai akhirnya di sini dia area support, dia balik. Ya, kita butuh sih ngerti analisa teknikal lain ya dalam trading, bukan cuman tahu ngegambar garis sama tahu ngebaca candle, tapi kita perlu analisa teknikal lain. Hanya sesimpel ini. Dah, di sini kita tahu bahwa di sini Telkom udah waras lagi, udah kembali lagi ke jalan yang benar menuju ke atas. Ya, Unilever selama di area Fibo-nya belum terjadi apa-apa, ya udah tungguin aja. Kira-kira seperti itu. Seperti itu ya, Bu ya. Ya. Ya, Bu, ini ada peserta yang bertanya, Bu. Ya. Cukup antusias ini, Bu. Apa nih? Oh iya nih, cukup antusias ini, Bu. Sebentar, Bu ya. Hello Bu Linda.
dari Bu Silvana. Untuk saat sekarang banyak saham yang sudah naik banyak. Masih ada nggak saham potensi naik 20% menurut Vibo? Saham apa saja? Namanya minta rekomendasi dong. Mau Pak Tekjen aja minta rekomendasinya. Kita hari ini belajar Vibonya aja. Ya, kita belajar ilmu ya. Ya, masih ada sih yang tadi dicari. Cara bagaimana kita tahu akhir dari sideways? Oh, gampang. Jika kayak gini, sideways, nih ya. Ini kan sideways. Ini yang saham-saham sideways ya. Ini kan sideways. Ya. Belajar sedikit-sedikit ada analisa teknikal. Gimana kita tahu lepas dari sideways? Ya ketika begini. Ada lagi ini. Ini lepas dari sideways. Ada lagi ini. Masalahnya kita harus tahu dulu sideways-nya areanya yang mana. Ada sideways yang kayak begini bentuknya. Ya, ini juga lepas dari sideways. Ada sideways yang modelnya sekarang lagi begini. Nih, berat. Tuh. Kan? Ini kan juga sideways. Lepas dari sideways-nya mana? Nanti kalau dia tembus ke atas 10.575. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu sideways itu seperti apa, ya, mengidentifikasinya. Setelah itu ya tinggal ya seperti yang tadi baru saya praktekkan. Ya, yang saya ingat itu. Nah, ini yang suka sideways nih kemarin nih. Nah, ini kan di sini sideways. Ini pun sideways. Lepas dari sideways terbang. Memang ya itu seperti anak bayi yang tadi lagi merangkak, ya dia memang lagi ngumpulin tenaga, tapi pada saat dia tenaganya cukup, kan tinggal larinya doang. Gini. Itu Pak Tekjen. Ya, ini Bu ada lagi Bu. Ini mau beli bukunya Ibu nih, beli di mana Bu? Bukunya beberapa yang ini ada di Gramedia, tapi beberapa yang ini nggak ada. Yang Fibonacci hanya bisa dibeli di saya. Bisa hubungi atau lihat di Instagram atau gabung di Telegram channel. Di situ nanti ada link pemesanannya, tinggal isi, terus hubungin saya di Telegram, udah beres nanti tinggal. Mungkin Ibu bisa nih Bu di sharing Bu, apa itu di share apa tuh Instagramnya sama mungkin nomor telepon atau gimana Bu? Instagramnya di Instagram, di bio Instagram saya itu udah lengkap, ada Linktree. Ada Linktree di Instagram. Ya, jadi kalau buka Instagram, klik bio. Nah, di situ ada Linktree, di situ banyak deh mau gabung grup. Bisa nggak Bu ditampilkan di sini Bu, di Zoom Bu? Kayak bisa nggak ya? Sebentar, saya buka Instagram. Ya. Saya nggak pernah dibuka Instagram di laptop, bagaimana caranya? Bentar ya. Oh, ini kali. Nah, ini profile. Ini dia. Ini ya teman-teman, ada Linktree. Diklik. Nah, nanti di sini mau join Telegram, mau Telegram saya, mau Telegram channel, Telegram grup, mau ke YouTube, mau pesan buku, mau tanya aplikasi, mau tanya kelas, kelas memula, email, semuanya lengkap ada di sini. Jadi tinggal ke Linktree di sini. Klik ini aja. Langsung semua masuk. Ya. Itu Pak Tekjen. Ya, terima kasih banyak Bu ya. Ini ada pertanyaan lagi Bu. Mau malam Bu Linda mau nanya, setelah menarik Vibo, kita tentukan keputusan entry atau wait itu untuk melengkapi analisa Vibo apa ya Pak? Fibonacci pakai candlestick Pak. Jadi ketika kita udah tahu harga saham berhenti di area Fibo, nggak turun lebih lagi, ya kita masuk menggunakan candlestick. Jadi harus digabung dengan candle Bu ya?
Iya, betul. 2 indikator itu cukup, Bu? Saya pakai itu sih, ya tambah moving average lah, yang simple aja, Pak. Oh, gitu ya. Iya, Iya. ya. Ya, Bu. Ada pertanyaan lagi. Andaikan dia melewati titik paling tinggi, gimana Oke. cara narik garis yang lebih panjang lagi? Siap. Mau saham apa nih? Tadi ya ada United Tractors ya. Ini kan breakout. Nah ini, andaikan ya, ini time frame-nya apa nih? Ini time frame-nya daily. Di sini kan resisten di 25.175. Ya, nariknya gimana? Bentar saya pakai yang kosong aja. Nih contohnya Java ya, ini resisten. Seperti ini nariknya. Kemudian kita buka rasio yang lebih tinggi. Itu dia. Hanya Fibonacci yang bisa ngasih tahu ketika harga all time high itu dia akan pergi kemana aja. Nah ini Fibonacci yang ngasih tahu. Seperti ini caranya. Nih yang ada di area all time high MDKA ya. Nah ini. Oke, begini cara nariknya. Tuh. Jadi kalau MDKA lewat 2120 berikutnya 2290 2500. Oh, begitu, Bu ya. Iya. Oh, Bu, saya pikir tuh kalau kita narik dari high ke low tuh yang high itu angkanya 1. Iya. Tapi masih ada yang lebih atas lagi. Ada banyak tuh. Itulah terus nyariknya pakai titik yang mana, Bu? Kan kita Pakai sudah titik yang sama. Pakai titik yang sama. Pokoknya kalau mau cari resisten titiknya begini cara nariknya. Pakai titik yang sama, Pak. Ya, itu rasio-rasio yang di atas 1 itu ada pilihannya memang, Bu. Ada 1272. Ini rasio Fibonacci 1272. Di sini kan banyak. Di sini kan banyak rasionya ya. Ya, saya hanya buka yang Fibonacci aja. 1272, 1618, 2618, 3618, sama 4272. Gitu. Bisa, Pak. Habis ini coba dicoba di chart masing-masing. Gitu ya. Iya. Iya, ini sayang, Bu ya, kita nggak bisa pakai spot ya. Iya, kemarin nggak bisa loh, udah diinstal. Iya, kita ada rencana pakai spot ya. Iya. Ya, Bu. Ini lagi, Bu. Penarikan high and low dengan time frame berapa lama sebaiknya? Tadi udah kan? Tergantung trading kita, Bu ya. Iya, kalau kayak gini ngeliat MDKA ya, kalau MDKA kan kemarin habis pullback ya, dari high tertinggi di 7 Agustus, terendah di 21 September, habis pullback. Ya, kalau mau tahu naik ke terdekat ya begini nariknya gitu. Kalau sebelum ada ini belum ada kan nariknya gini, Pak. Misalnya ini belum ada, ini kan tertingginya, ini terendahnya. Ya udah nariknya. Saya ganti warnanya biar kelihatan beda, merah. Nah, lihat. Habis ditarik, MDKA berhenti deket-deket area 2618. Gitu. Ya kan? Iya, ya. Nah, sekarang yang biru. Arahnya kemana ya? Sini, sini. Satu persatu. Gitu. Cuman kalau harga udah sampai di area deket-deket 261, 161, biasanya sih harga suka ambil napas dulu. Biasanya kayak begitu. Iya, ya. Nah, biar nggak pusing. Tuh. Iya, Bu. Ada pertanyaan lagi nih, Bu. Kalau saham itu dalam kondisi uptrend, maka batasan turun atau koreksi yang bagus itu sampai di rasio berapa, Bu? Di atas 50%. Oh, di atas 50 ya? Ya, jadi gini kan, misalnya saham lagi uptrend. Kalau dia koreksi, baiknya itu koreksi maksimal berapa? Ya, maksimal, baiknya begini.
ketika dia berhenti di atas 50% dan bertahan, ya masih ada potensi untuk dia naik. Ya paling jauh-jauh ya di sini dah 61 ini udah toleransi, tapi terbaik sih di atas ini gitu. Ya. Ya. Ada lagi coba ya kita lihat nih MDKA kemarin. Ada contoh lagi mau saham apa? Apa ya? Coba ini ya. Yang kemarin naik. Nah, waktu dia turun kita ukur. Nih. 0, 100. Lihat. Dia 50%. Gitu. Ya, jadi ketika dia pas pullback nggak lebih dalam dari 50%, ya rasanya masih cukup oke. Nah, kalau ini kan, nah kita ukur ya WSKT ini paling 23 ini. Tuh. Ini cakep, cuman turun sedikit naik lagi. Ketahuan berarti dia masih mau naik gitu. Ini kalau saya amati Bu Linda ini menarik high and low-nya paling cuma 1 bulan, 2 bulan ya. Saya ngelihat yang terdekat yang terjadi sih, Pak. Kalau ini kan, jadi saya ngelihat titik tertinggi dan terendah yang barusan terjadi aja gitu. Oh iya. Ini kan, nah, gitu sih. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, wow, SKT. SKT kita gambar ya, kemana lagi nih gerakannya. Ini harus pas, letaknya pas di bawah. Nah, ini WSKT kayak gini. Terdekat, 1490. Ya, mungkin loh ya, mungkin ya resisten terdekat ada di sini. Kalau ada pullback masih ada di sini-sini ya wajar, kira-kira gitu. Cara baca depannya. Iya, Bu. Ya. Ada yang bertanya lagi, Bu. Ya, Bu ya. Resisten support bisa berubah sesuai waktu frame chart-nya. Betul ya, Bu ya? Iya, sesuai nariknya. Ya. Titik awal menarik dari mana ke mana, Bu? Bila uptrend atau downtrend? Tergantung teman-teman mau carinya apa. Ketika uptrend, teman-teman mau cari support atau resisten. Gitu. Jadi kalau misalnya mau cari support, ini misalnya lagi uptrend. Tergantung sih kalau mau cari support, pokoknya 0%-nya di atas, 100%-nya di bawah. Kalau mau cari resisten, 0%-nya di bawah, 100%-nya di atas. Udah gitu aja. Iya. Ya. Itu kalau dibalik itu rasionya tempat-tempatnya berubah nggak, Bu? Terbalik. Berubah ya. Kalau narik, ini kan gini. Ini kan kalau ini ceritanya kalau begini berarti ini kan harga saham lagi naik. Iya. Saya mau tahu dong, ini lagi naik ke utara ya kita mau tahu resistennya di mana, ya kan? Iya. Berikutnya di sini, di sini, di sini. Ya, kalau misalnya besok dia ada turun, kayak kita bisa tahu. Oh, turunnya paling tes ini 7.1280. Wajarnya dia tes ke sini. Gitu. Jadi kalau satu penarikan ini teman-teman bisa pakai sih bolak-balik. Dengan candle terakhir seperti ini maka kita bisa baca area resisten terdekat di sini, support terdekat di mana, di sini sama di sini sama di sini. Yang penting kita ngelihat ininya aja. Arahnya ke utara ya ukurannya ya sebaiknya ukuran resisten. Oh, iya Bu. Iya Bu. Ada pertanyaan dari Bapak Erik Wang nih Bu ya. Angka Fibo itu gunanya untuk apa? Biasanya ada yang namanya golden ratio. Misalnya kena harganya, apa yang terjadi Bu? Ya, jadi angka Fibo itu gunanya untuk tadi ya angka-angka Fibo itu kalau dibagi dengan angka Fibo juga dia akan menghasilkan rasio. Nah ini dia ini rasio-rasio ini ya. Kenapa ajaib? Karena pembagian itu setelah deret ke-13, hasilnya itu sama. Jadi angka Fibonacci itu terus sampai infinity. Tambah-tambah hasilnya sama. Nah, gunanya untuk apa ketika kita pakai di dalam pergerakan harga? Gunanya itu untuk melihat area support dan resisten. Kayak gini kita tahu,
Area resistennya ada di sini, supportnya di sini, gitu. Kita jadi tahu tujuan-tujuan harga, gitu Pak. Iya, ya. Golden ratio itu apa, Bu? Golden ratio itu adalah ini, ya. Golden ratio itu 161,8. Ini golden ratio, ya. Golden ratio itu dipakai sebagai ukuran kesempurnaan, ya. Golden ratio 161,8. Jadi kalau saya biasanya ngukur ya menggunakan Fibonacci, sampailah dia di area 161,8. Biasanya di situ kalau lagi naik jangan greedy di area ini, kalau lagi turun bolehlah greedy di situ. Kira-kira gitu. Jadi biasanya harga itu akan bereaksi di area-area golden ratio, ya. Kalau lagi naik mungkin dia napas dulu. Saya nggak bilang pasti ambruk, enggak, tapi biasanya dia napas dulu, ya. Kalau lagi turun dia ngerem dulu, kayak gitu. Contoh nih, kalau lagi ini kayaknya saya ukur ya. Ini kan OSKT waktu kemarin turun. Nah, nih 161, 261, pokoknya yang ujungnya 618. Nah, itu dia. Yang ujungnya 618, biasanya saya di situ pay attention. Lihat ya di sini. Kelihatan nggak nih teman-teman? Ininya bertumpuk-tumpuk. Nih. 0, 100. Area supportnya ditembus, kita akan lihat dia lari kemana. Di sini, tembus lagi, 161, masih tembus, ya udah biarinin. Nah, di sini. Ya. Nah, biasanya dari angka sini sama sini, saya ada satu rasio lagi, tapi bukan rasio Fibonacci. Jarak 50%, dan di sini ada satu rasio. Berhenti di sini. Gitu. Kalau kita ukur lagi pakai swing yang kecil, di sini, ya, ini dapat 361,8. Pokoknya yang belakangnya 8, 618 itu saya ini deh perhatikan banget nih, tuh ya. Jadi mau diukur dari swing yang manapun jatuhnya di area Fibonacci. Lihat. Nah, ini yang bikin saya gimana nggak cinta sama Fibonacci. Setiap hari bikin saya takjub. Itu teman-teman, ya. Hebat Bu ya. Iya, tepat. Percaya nggak percaya ya begini kenyataannya. Yang di IHSG kemarin turun juga begitu. Iya ya Bu. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Bagaimana cara kita tahu entry dan exit point menggunakan Fibo? Ya tadi, ketika kita Fibonya sampai di area-area Fibonacci, lihat candle yang terbentuk di situ seperti apa. Gitu. Contoh ini. Jadi bukan cuman kalau jual di Fibo segini, enggak sih. Kita lihat dulu candlenya di situ terbentuknya kayak apa di area Fibonacci. Jadi kan jadi kayak gini contohnya. Ya. Entry exit-nya seperti itu. Jadi sebelum kita mulai, kita udah tahu kira-kira nih harga nyampe di area ini, kita harus sudah mulai perhatikan. Area ini harus persis pas di bawah. Nih, sama ini. Ini harus pas banget di ujungnya. Bandel ini nggak mau nyampe. Nah ini dia. Nah, kita lihat ini. Ini udah sampai di 161,8. Harga di 88.000 ya. Di sini udah dibilang itu udah sampai di 161,8. Nah, saya ukur itu kan kejauhan, ukurannya kan gede. Saya ukur pakai swing yang terakhir. Di sini juga jatuhnya, saya ganti warnanya supaya bisa kelihatan. Hijau, kelihatan nggak ya hijau? Hitam deh. Di sini juga jatuhnya pas banget 161,8. Terus candlenya kayak gini. Tuh. Ya gimana? Kalau udah masuk dari, anggaplah kita mulai masuk di sini.
70.000, udah sampai 98.000 rasanya udah cukup. Lihat candle kayak gitu di area Fibonacci kayak gitu, itu langsung kabur. Kira-kira nggak pakai ngantuk lagi langsung kabur. Kira-kira gitu. Ya, ya. Bu, jadi kita ya bisa menarik Fibo lebih dari satu ya dalam Oh, objek bisa. yang sama ya. Bisa banget. Tapi titik high-low-nya berbeda ya. Bisa. Kayak Oh, tadi yang pertama iya, di iya. sini resisten. Terus kita ambil yang kecil di sini, bisa, Oh, boleh. bisa ya. Bisa. Iya, ya, Bu. Boleh. Ada yang tanya. Iya. Kan di sini ada yang kecil-kecil, kan ada yang tradingnya mungkin cuma baru dari sini. Jadi mau bagaimanapun diukur, ini yang kecil ini kan swing juga, teman-teman. Jadi memang mau nggak mau, matanya harus untuk belajar Fibonacci, matanya ini harus latihan nangkep. Nah ini jatuhnya di 261.8. Jadi tadi 161.8 udah sekali ngomong. Di swing yang ini juga 161.8. Di swing yang kecil 261.8 ya. Berarti di sini tuh udah area resisten gitu. Itu yang tadi ada yang tanya cluster ya, ini yang dimaksud. Kalau Fibonya nempel-nempel di dalam satu area itu yang disebut Fibonacci cluster. Oh. Gitu. Iya, ya. Iya. Berarti angka Jadi chartnya 618. digedein. Ya. Pokoknya kalau yang belakangnya gini aja diperhatikan. Iya, ya, Bu. Pak David bertanya, mau belajar lebih dalam hubungi siapa? Hubungi Linktree ya, Ibu Lindali. Ya, jadi Iya. Bapak Ini Ibu tadi ya. Iya. Instagram, terus masuk ke Linktree. Tadi udah ya nih. Klik aja ininya. Ya. Oke, apalagi nih? Ya, ini. Tanya. Cilinda, bagaimana cara menentukan resisten untuk harga yang sudah all time high? Nah, itu tadi. Contoh, sebutkan sahamnya all time high. BKA tadi all time high. Tower, Bu. Oke. Power apa tower nih? TOWR. Itu nggak belum. Itu lagi pingsan dia. Iya, tapi kapan hari itu all time high loh, Bu? Oh iya, gini ya, lagi pingsan dia. Nah, tuh kan. Jadi gini, ya saya biasa gedein dulu. Ini weekly ya teman-teman ya. Kemarin dia di sini ya all time high ya. Di area ini 960, saya ukur dulu di sini ya. Ini. Oke, kita lihat pergerakannya lepas 965. Nah, dia nyampe di sini, Pak. 1.010. Nah, sekarang dia lagi tes ini, support ini. Lihat kan udah berkali-kali dites. Ya, ini all time high. Lepas dari sini 1290. Kalau mau ukur yang sini juga boleh. Ini kan yang kecilnya. Ya. Boleh, nggak dosa. Kan terserah kita. Yang penting cara ngukurnya nariknya benar. Nah, kita lihat nih. Kita gedein. Nah, di sini kan 161 pada nempel nih. Di area berapa? 13-an. Berarti nanti kalau someday tower sampai di area 13-an, mungkin dia akan ambil napas dulu. Kayak gini nih, ini kan ambil napas. Nih, teman-teman. Jadi kayak bayi yang lagi merangkak tadi kan sampai tuh capek ya, gitu. Ini kan sampai di area resisten, tembus. Sampai ini ambil napas. Coba lagi, ambil napas lagi. Ya nanti kalau nyampe sini mungkin dia ambil napas ke sini, mungkin. Nah, khayalnya begitu skenarionya. Ya. Gitu. Ya, Bu Linda, ini ada pertanyaan lagi nih. Cukup antusias ini, Bu, pesertanya malam hari ini, Bu. Ya. Kalau harga break low Fibo, untuk pakai Fibonya pakai titik yang mana, Ji? Oke. Kita harus tahu contoh. Break low, apa ya? Ini bantu saya sahamnya. Indofood jelek loh, Bu. Iya, betul. Ya. Nih ya.
break low, break support ya. Contoh gini. Ini kan ada support di sini. Nih di sini support. Jadi harus tahu dulu area support resistennya. Saya ambil yang ini aja deh. Karena ini dites. Sekali, 2 kali, 3 kali. Ini weekly. Gimana cara ngukurnya? 1 kali aja. Yang ada di materi. Nah, gini. Tuh. Ya, cara ngukurnya. Kalau mau nyari support kan break low. Low itu kan di bawah. Yang adanya letaknya di bawah itu kan support. Nah udah, kalau mau nyari support kan begini. 0-nya di atas, 100-nya di bawah. Kalau sampai nanti 5.525 ditembus, kemana larinya? Ke sini sama ke sini. Kayak gitu. Nah ini contoh untuk Indofood. Ya, coba kita pakai IHSG ya kemarin. Nah, kita lihat nih waktu IHSG. Ya, ini kan ada support di sini. Nih. 5.700-an nih. Jadi support. Nah, support ini ditembus. Gimana cara kita ngukurnya? Jadi supportnya ini yang ditembus 0%, 100. Ya. Nah, ini boleh teman-teman milih mana rasio yang sering dipakai. Mana level yang sering dipakai. Ini kan yang garis-garis ini. Nah, ini nih. Nih ya, gigi-gigi ini area berapa nih? 5661. Kita ambil low yang sering ditembus, yang sering ditekan. Sampai ini 261.8. Nih. Ini teman-teman. Warnanya beda ya. Saya bedain warnanya merah. Nah, waduh, ketebelan. Kayak alis. Nah, tuh. Ya. Jadi boleh nanti hakikatnya sih kita pakai shadow sama shadow. Tapi kalau nanti ketemu ceritanya kayak gini, nih kayak sisir, ya kayak rambut, pilihlah level yang sering dites. Ya. Iya Bu. Ada pertanyaan lagi Bu. Area kuat untuk support dan rasio berapa? Ya 38.2 atau 100 Bu. Semuanya kuat, semuanya bisa Semuanya jadi. kuat ya. Iya, nggak bisa diliatin gitu. Oh. Gitu sih. Ada lagi Bu. Bagaimana dengan set target profit Fibo extension? Kenapa terkadang ada yang hit 1, ada yang hit 1.272 dan 1.618? Target profit. Target profit kalau saya liatin satu persatu Pak. Kalau nyampe level 1 candle-nya belum ada bearish reversal ya di hold aja gitu. Jadi nggak bisa dipatok. Pokoknya saya mau jual di sini ya. Nanti kalau pas di area-area itu keluar tanda-tanda candlestick yang candlestick yang berbahaya, bearish reversal, ya berarti lu gitu. Jadi saya nggak sempat patokin nanti ke sini kita liatin satu langkah demi selangkah. Kalau saya gitu masih begini ya masih hold, nggak ada tanda-tanda apa-apa kok ini itu misalnya ya. Gitu ya. Bu, saya berjelas Bu ya. Jadi Fibo itu bukan level di mana kita harus beli dan harus jual, bukan ya? Bisa menunggu beli atau menunggu jual, tapi nggak jadi ya seperti yang tadi saya udah jelasin. Kalau udah sampai 161 ya awas-awas gitu. Jadi nggak bisa saya jualnya di mana ya, direncanakan dijual ya boleh, tapi kalau nanti misalnya Bapak mau jual di 100, harganya naik terus, gimana? Kan kita nggak tahu naiknya dia mau berhenti sampai mana. Kita tahu level-level berhentinya di sini sama di sini. Ya kalau sampai di sini dia masih mau naik ya udah. Oh gitu Bu ya. Jadi dibantu dengan candle Bu ya. Ya. Sama rasio yang belakangnya 618 itu cukup akurat ya. Iya. 1.618, 2.618 muncul berapa kali berarti itu kuat Bu ya. Iya. Kita bisa profit taking di sana Bu ya. Ya, lihat candlenya di situ ya. Oh gitu ya. Iya ya Bu.
Ada pertanyaan Bu. Bu Celinda kalau pakai chart itu daily, weekly atau monthly Bu? Daily weekly. Oh daily sama Semuanya Bu. daily weekly. Oh monthly jarang Bu ya, nggak pernah ya? Ya. Ya. Setiap minggu aja kalau akhir minggu untuk ngelihat seminggu ke depan apakah ada level-level yang apa dilihat. Tapi ya weekly intraday itu pasti dibuka. Oh iya ya Bu. Apa bedanya Fibo extension sama Fibo retracement Bu? Kalau di saya retracement itu ini rasio-rasio di bawah 100%. Ini retracement. Kalau extension itu rasio di atas 100%. Beda ya dengan extension yang ada di sini. Ya. Kalau ini saya bacanya bukan extension tapi projection gitu sih. Kalau ditanya extension versi saya, rasio di atas 100% itu adalah Fibo extension. Itu Pak. Oh iya. Apakah ada Bu cara memfilter sahamnya? Karena ada 700 saham. Oh, pakai Fibo nih Bu. Pakai Fibo saya kalau pakai cara saya pakai cara manual. Jadi setiap akhir minggu di Telegram grup tuh suka ada request saham. Ya, request sahamnya itu hampir 50 saham. Ya, jadi saya setiap minggu tuh ngeliatin manual. Dari dulu, dari waktu saya belajar, saya ngeliatinnya itu manual 500 dipencetin satu-satu dipencetin satu-satu kode saham. Diliatin gerakannya kayak apa gitu. Posisinya ada di mana, apa dia ada di tengah atau lagi baru mulai jalan, lagi baru mulai merangkak atau lagi kayak gini lagi lari kayak gitu. Nah, biasanya dengan begitu mata saya jadi nangkep, jadi tahu oh yang ini nih ciri-ciri mau lari, ini ciri-ciri ntar dulu. Jadi udah terbiasanya kayak gitu. Tapi kalau sekarang mau gampang kan ya itu aja pakai screen explore gampang moving average aja, golden cross, dead cross gitu. Cukup. Saya caranya gampang-gampang. Oh gitu Bu ya. Iya Bu. Tapi ya itu manual, saya caranya manual sih. Ya Bu. Fibo time zone itu apa itu Bu? Itu untuk mengukur, kalau ini yang diukur adalah di sini ya harga. Kalau time zone itu yang diukur adalah waktu. Itu Pak. Waktu. Iya. Ibu bisa praktekkan? Belum berani untuk praktek, sementara ini masih disimpan, belum berani dikeluarkan. Nanti kalau sudah siap baru saya gitu ya. Praktekkan ke teman-teman. Itu maksudnya gimana sih Bu? Kok waktu tuh? Oh saya bingung. Kan prediksinya bisa naik ke berapa, terus kita prediksi waktu juga. Ada dua hal yang kita prediksi berarti Bu. Betul. Jadi ada. Nah, itu dia ininya Fibo. Jadi harga kita bisa prediksi kira-kira di level berapa. Nah, waktu itu dia juga bisa diukur. Jadi kira-kira mengukurnya di zona-zona waktu itu bisa ada potensi reversal atau continuation. Kan skenario itu kan cuma dua ya, Pak. Kalau lagi turun, kapan naik? Kalau lagi naik, hati-hati kapan turun, ya kan gitu kan? Ya. Turun, apakah lanjut turun? Kan cuma dua pilihannya, reversal atau continuation, ya kan? Kalau harga di sini saya kan tadi cerita, setiap di level Fibo kita tinggal ngelihat reaksi candlenya, ya, apakah candlenya bentukannya lanjut atau balik. Sama di waktu juga gitu. Nanti ketika ada garis-garis di waktu, kita tinggal ngelihat di situ. Apakah sama lanjut atau balik. Gitu aja sih, Pak. Iya. Putar gitu. Canggih Bu ya. Ya, yang gitu. Memprediksi harga aja bisa meleset, yang memprediksi waktu nih. Waktu ya paling meleset. Ada melesetnya Pak, meleset 1-2 hari meleset.
Iya, iya. Kalau tepat nanti jadi dukun. Iya, 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 Bu. Ini Bu, ada seorang investor pemula, Bu. Bagaimana belajar dasar-dasar membaca grafik, Bu? Mungkin ada bukunya, Bu Linda. Oh iya, kalau dasar baca grafik bukunya ini. Kelihatan nggak? Cara asik baca grafik. Itu Jadi dibeli di mana, Bu? ini di kalau di Jabodetabek ada di Gramedia. Kalau nggak ada ya semua bisa dipesan saya sih. Ini. Setelah dapat CFTI bikin buku ini. Jadi tolong teman-teman buat survive lah di market, nggak perlu belajar nyelesain CFTI dulu, kapan trendingnya nanti. Kan kira-kira gitu. Jadi saya tulis buku yang kira-kira teman-teman perlu tahu lah sebagai pemula. Belajar buku ini mudah-mudahan dikuasai, itu pasti selamat. Kira-kira gitu. Gitu, Bu ya. Ya, Bu. Amin, amin, Bu. Amin, amin, amin. Ya, Bu, ini tanya saham, Bu. Boleh, Bu ya? Apa boleh? Mau nanya untuk agro dengan teori Fibo, Bu. Agro hari ini disuspend. Nah, ini udah ada gambarnya. Saya hapus ya, kan belum kasih lihat caranya. Agro targetnya, sebentar. Saya suka buka kenapa weekly gampang cari swingnya. Nah, kan kayak gini. Ini kan gampang kelihatan. Tingginya di mana? Nah, itu. Nah, itu. Jadi, ibarat orang yang tadi, video yang tadi, yang naik tangga pakai kepala, agro tuh udah mau deket sih, udah mau deket sama resistennya. Resisten all time high loh, ini agro. All time high di 1025 ya. Kayak gini bentuknya di daily. Kemarin udah sampai di 965 ya. Terus hari ini suspend. Jadi kalau agro besok dibuka ya resisten terdekat di sini. Ini ingat all time high. Biasanya sih Pak, teman-teman, kalau saham sampai area all time high biasanya sih suka narik napas dulu biasanya gitu ya. Saya nggak tahu nih, kayak ngelihat MDKA lah, hoki yang kemarin deket-deket area all time high itu biasanya tarik napas, kumpul tenaga. Kalau dia masih kuat ya dia tembusin, kalau enggak ya mungkin istirahat dulu, ya nggak tahu. Kita cuma bisa tahu level-levelnya. Pastinya besok dia mau bagaimana nggak ada yang tahu pasti sih. Gitu. Tuh, Pak. Ya, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Aplikasi yang ada indikator Fibo apa, Bu? Di Spot juga ada ya, Bapak Ibu ya? Ada Fibo. Ya, tuh ada di Spot. Di Kalau Sukor. Chart Nexus juga ada, Bu ya? Ada, Pak. Dulu sebelum ada Ami Broker, TradingView, saya pakai Chart Nexus. Ada juga ya, Bu ya? Ya, banyak. Chart sekarang Fibo biasanya semua ada. Kalau Yahoo Finance, Bu? Wah, saya nggak pernah nyoba, Pak. Oh, nggak pernah nyoba ya? Nggak pernah nyoba. Iya, Bu. Ada pertanyaan lagi, Bu. Kalau saya gabungin Fibo sama support resistance, apakah bisa? Gimana? Kalau apa? Kalau saya menggabungkan Fibo dengan support resistance. Oh, bisa. Bisa ya, Bu ya? Bisa. Kan jadi makin kuat dong. Dari view analisa teknikal yang lain ngomong begini, Fibo ngomong begini. Kan analisa teknikal saling mengkonfirmasi. Ya kan? Gitu. Iya, Bu. Bu, kalau ada yang tanya saham gorengan bisa nggak, Bu ya? Oh, bisa. Apakah ada cara agar tahu kapan saham itu sedang digoreng? Kayaknya kalau itu mah mesti ngeliatin running trade kali ya. Baik, Bu ya. Iya. Ya, Bu. Bisa, Fibo mau saham gorengan, saham basahan juga bisa. Iya, Bu. Apa saham gorengan? Coba saya nggak tahu. Dan lagi, saya nggak tahu sih, teman-teman mesti ngasih tahu apa yang mau diliatin sahamnya. Iya, Bu. Oh, ini kemarin nih, sempat nih, rame. Wow. Ini kan yang kemarin sempat tidur. Andi. Iya, terus nongol.
bisa ngukur begini doang. Habis. Ini kan ceritanya daily ya, lama ya. Coba cerita kita. Nah, weekly. Kita lihat ada di mana. Perih. Ini 102 kita pegang. Terus kita buka daily. Ya, tidur lagi dia. Kan? (161.8). Ya gitu deh, percaya nggak percaya teman-teman. Tuh 161.8 atret. Gitu. Ini bisa diukur pakai Fibonacci. Iya, Bu. Iya. Bu, apakah ada syarat supaya Fibonacci itu lebih berguna, Bu? Hah? Apakah ada syaratnya? Syaratnya supaya lebih berguna, sang penggunanya harus mencukupi dirinya dengan dasar analisa teknik adalah candlestick. Jadi supaya lebih berguna, yaitu supaya boba tambah enak, pakai milk tea, pakai es, pakai boba. Kalau cuman es doang kurang, pakai milk tea doang kurang, campurin tiga-tiganya enak banget. Kira-kira gitu. Ya, Bu. Ya. Bu, tolong ini Bu, ada yang tanya mengenai BCA, Bu. BCA. BCA ini kan all time high ini, Bu. Ya. Ini cowok ganteng ini. Ya, BCA, oke. Belum, Pak. Belum ya? Belum. All time high-nya BCA itu ada di Oh iya, belum. 35.300. Ini dia arahnya. Ya, sedikit lagi. Sedikit lagi. Ya, hari ini 34,75. Nah, ini dekat sini. Kalau kita ukur, ini kan yang gede ya. Tadi teman-teman udah ngeliat gimana saya ngukurnya. Ini dari area all time high. Ya, yang mau difoto-foto aja. Jadi nanti bisa nyontek gambar sendiri di grafiknya. Jadi besok pas trading di grafiknya udah ada garis-garisnya. Jadi ini adalah pengukuran secara garis besar ya. Ini kan kita basis pengukuran itu dari level 21.000 sampai 35.000. Ini tuh gede banget. Ya, jadi kalau semakin gede si pengukuran Fibo ini hati-hati nih kalau misalnya nanti someday si BCA sampai 39.000, ya kalau sampai dia napas dulu, turun dulu sedikit, harus paham ya karena ada sampai di sini. Ya nggak usah nunggu sampai ke sini. Ini karena gede banget pengukurannya, makin satu-satu garis ini menjadi sangat penting. Nah, kita boleh juga ngukur ini swing yang terakhir di sini. Yang ini ya, yang terakhir. Nah, saya buka dulu rasionya. 161. Nah, di sini pertengahan nanti 35, 37, 39. Kira-kira begitu halte-halte berikutnya dari BCA. Iya, ya. Ibu tadi kan buka ada rasio-rasionya, ada 4, 2, 3, itu gimana cara milihnya, Bu? Apa dipilih semua, Bu? Enggak dipilih semua saya nih. Teman-teman mau kelihatan nggak di sini? Mana yang saya pilih? Bentar ya. Ini lihat nih. Ini yang saya pilih. Yang di bawah dibuka semua ya. 0, 2, 3. Ya. Kan ini kan retracement yang di atas 161, 1272, 161, 261, 361, 4272. Iya, ya. Iya. Ada lagi? Wah. Ada, Bu. Apakah tarik Fibo tidak ada ketentuannya, tarik dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan? Kalau saya pakai kanan kiri, sebutannya kayak gitu, nanti begitu charting software yang nggak kayak saya punya, nanti teman-teman bisa salah.
Ya, jadi ini kan saya pakai charting software ini, saya nggak tahu kan kalau charting software yang lain cara makainya gimana. Jadi lebih baik saya nyebutnya itu kalau mau cari resisten 0%-nya di bawah, ini kayak BCA ya. Kalau mau cari resisten 0%-nya di bawah, 100% atau satunya di atas. Kalau mau cari support, nih kayak BCA kemarin lagi turun, kalau mau cari support yaitu 0%-nya di atas, 100%-nya di bawah. Jadi entah mau ke kiri ke kanan, ya terserah teman-teman, pokoknya just make sure 0%-nya di atas di area resisten, 100%-nya di area support. Nah, kemarin BCA itu pullback-nya cuma ini sampai 38%. Terus dia mulai balik arah. Artinya kan masih cakep nih, serius. Berarti dia masih mau naik, nggak sampai turun jebol sampai ke bawah-bawah sini. Ini juga keren ya. Nih kan. Waktu mau cari support 0, 100. Di sini berhenti ya. Jadi yang cakep yang begitu mestinya, jangan terlalu banyak turunnya. Tapi kan kita nggak tahu ya Pak, ya udah kita tungguin aja sampai dia berhenti sendiri. Ini juga gitu. Iya Bu, ada yang tanya Indi Bu, tolong Bu. Indi apa yang ditanya ini? Resistennya apa, supportnya, atau kira-kira kedepannya masih naik atau gimana Bu? Tuh, ini kalau kemarin ya turun gunungnya dulu sore sampai segini, ini baru naiknya baru 23%. Tuh, baru 38% naiknya dari longsorannya ini. Ya, saya nggak tahu apakah dia naik lagi sampai ke sini, tapi kita lihat ya kayak tadi Pak, setangga seundak demi seundak, kira-kira begitu. Ini ya, ini teman-teman nggak presisi nggak apa-apa ya, ini nanti diukur sendiri. Nah, ini bentar ya. Nah tuh, kira-kira, nah ini sampai di area sini pas. Ya, kalau sampai dia napasnya kepanjangan ya di sini. Gitu. Ini nih, kalau dibandingkan kemarin dia turun terendah sampai 390 dengan level, saya ganti dulu warnanya biar kelihatan. Enak. Nah, jadi dari 4.000 turun sampai 390 ya. Nah, sekarang dari 390 dia naik sampai 1.900 di sini. Jadi kita lihat setapak demi setapak. Nah, ini kan di sini masih lanjut, berarti dia masih mau arah ke sini. Nah, sekarang si Indi lagi di sini, candle-nya udah 3 hari melengos begini. Ya udah, kita ukur aja. Kalau misalnya dia sampai turunnya kemana? Ini, kelihatan ya nanti ya. Tuh, ya 1760 support terdekatnya si Indi. Misalnya. Iya. Gitu. Iya Bu. Bapak Ibu ya, ini sesi pertanyaan saya tutup ya. Jadi saya membacakan sisa-sisa pertanyaan ya, karena waktu sudah cukup lama ya. Kasihan Ibu Linda, nanti kita kapan-kapan bisa mengadakan lagi ya. Selamat malam Bu Linda, kapan merubah strategi gambar garis memakai Fibo, misal dari downtrend, uptrend, dan sebaliknya? Oke, jadi ada satu kondisi ya, misalnya ditarikan apapun, kalau level 0% yang udah ditembus sama harga, berarti Fibo ini sudah nggak berlaku. Jadi kalau besok Indi naik kembali nembus ke atas level 2020, tarikan yang warna pink ini dibuang aja. Ya, pokoknya semua tarikan Fibo kalau level 0% yang udah ditembus itu udah nggak berlaku. Makanya sejak pertama saya sebutkan kita harus benar-benar naruh level 0%-nya nggak boleh salah. Ya, jadi
Ini saya buka materi lagi ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini yang di materi yang tadi ini. Ya, bentar. Nah, ini. Jadi ini kalau mau cari resisten 0%-nya di bawah, 100%-nya di atas. Ini contekan paling gampang. Kalau teman-teman nanti di rumah ngukur sendiri, nanti di rumah, sekarang gue udah di rumah ya. Habis ini mau ngukur sendiri, pakainya kayak gini ya. Sebagian besar pergerakan harga nyampe low-nya itu di sekitar bulan Maret April. Pakai itu sebagai low-nya, high-nya di mana? Ya gampangnya di awal tahun 2020 sebelum COVID. Jadi kalau teman-teman mau ngukur sahamnya teman-teman, ini resistennya kemana-mana lagi, ini nyontek kayak gini. Ya, terus kalau misalnya ada di dalam gerakan di dalam swing yang ini ada turun kayak gini nih, teman-teman mau ngukur misalnya lebih presisi ini ya 0%-nya di atas, 100%-nya di bawah. Udah ini aja. Yang penting nggak salah naruh 0. Nanti someday kalau 0-nya ditabrak, ya ukuran yang ini Fibo-nya dibuang aja supaya nggak bikin itu. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Bu, ada tanya mengenai HMSP Bu, kira-kira prospeknya gimana Bu? HMSP bentar, saya berarti pindahin lagi share screen sini ya. Oke, HMSP sama ini 11-12 nih sama GGRM kemarin habis pingsan. Nah kayak gini HMSP, saya hapus aja. Oke, jadi HMSP ini kan, nah ini kayak anak bayi tadi loh yang mau merangkak naik, tapi masih di bawah. Ya, mana tahun 2020 ini ya? Nih teman-teman ini kan banyak high. Nah, ini sekalian belajar deh. Ini kan banyak high, 1 high, 2 high, 3 high. Ini high di tahun, sebentar, ketutupan. Ini high di tahun 2018, ya kan? HMSP high-nya udah di sini ya, di tahun 2018. Kalau teman-teman mau ngukur extreme high dan extreme low, boleh nggak? Boleh. Ya, kita ukur bareng-bareng ya. Extreme low, ini extreme high. Boleh nggak? Ini jadi kita tahu patokan kalau misalnya kita bandingkan dia dengan level tertinggi dia, posisinya sekarang ada di mana, kenaikannya kita lihat. Kalau HMSP belum sampai di sini, 2180 belum. Ntar kalau someday sampai 2180 ya berarti diperhatiin aja level-level ini. Artinya itu diperhatiin tuh gini, dia bisa jadi potensi area resisten, ya harga bisa jadi mungkin ada napas dulu gitu ya. Tapi kan ini terlalu jauh, kan 5.000. Kita pindah ke tahun 2020 di sini ya. Tahun 2020 awal HMSP berapa sih harganya? Sini kan? Januari 2020 di 2.300 ya. Kita ambil dari sini. Tunggu, yang ini belum detail. Belum sampai ke level terbawah. Nah, kita ambil HMSP dari sini ke sini. Anda ke sini. Nanti ya warnanya ya, biru. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan aja deh, nggak usah sampai yang tertinggi, kita bandingkan dengan bagaimana posisi dia di awal tahun. Kita lihat nih, awal tahun HMSP 2.350. Saat ini HMSP di 1.590. Ya, kita gambar lagi. Ini bonus nih buat Sukor. Udah saya ngajarin kayak anak kelas saya ini. Gambarin lagi ya. Terima kasih Bu. Nah, sebenarnya ini pola kayak gini terjadi juga kemarin. Tadi kita udah lihat di JPFA, ya kan? Terjadi kayak gini. Di hoki juga terjadi kayak gini, ya. Ya masih ngumpulin tenaga gitu. Jadi waktu kita gambar kayak gini sebenarnya HMSP tuh arahnya mau ke sini. Ya kena kemarin itu kena mungkin ada sentimen negatif ya. Believe it or not sentimen negatif, tapi HMSP harganya nyampe di sini di 0618 di sini. Terus tiba-tiba turun gini. Mungkin yang mau masuk dikasih diskon, dikasih pintu masuk lagi kali buat si rokok ini ya. Ini menurut saya pembacaan sampai hari ini di titik ini saya tuh bisa ngebacanya mungkin
ini dikasih pullback ini ya, habis biasa breakout dari area ini, biasanya ada harga suka, nggak selalu tapi suka bikin kayak gini ya. Ya, sampai saat ini terbacanya seperti itu, ada di area support 1570 si HMSP. Ini kalau sampai level di bawah ini berapa ini? Level ini di bawah adalah 1555 ini ditembus, ya ada potensi untuk menguji 1515. Selama ini nih 1385 nggak ditembus, ya arahnya sih masih bergerak di antara ini. Tapi kalau ini ditembus goodbye kira-kira gitu. Jadi nggak cakep lagi kalau ini ditembus kan turunnya ke sini ke 1000-an ya gitu. Jadi kita bisa ngeliat skenario selangkah demi selangkahnya seperti itu. Kalau si HMSP enggak jebol ini, enggak jebol garis ini, potensi dia untuk 1, 2, 3 itu menjadi lebih besar. Seperti itu, Pak. Ya, Bu Linda, terima kasih banyak. Iya. Bu, apakah indikator volume dipakai nggak, Bu, dalam? Pakai. Oh, dipakai juga ya? Pakai. Itu apa, Bu? Interpretasinya? Untuk ngasih tahu kan apa kekuatan, untuk kasih tahu kalau kenaikan didukung dengan volume, berarti kan kenaikannya beneran. Oh, begitu ya? Iya, pakai cuma nggak ditampilkan. Oh, iya. Iya. Ya Bu, ini banyak yang tanya tentang saham ya. Waktu sudah malam dan kita ini di sini topik yang utama adalah edukasi. Ya, sahamnya juga terlalu banyak sekali. Ya, jadi Bapak Ibu bisa follow Instagram Bu Linda ya. Iya. Mungkin bisa PDKT sendiri ya. Ya. Karena di sini saya sih sama Bu Linda sharing pengetahuan ya. Yang utama. Kalau rekomendasi itu lain cerita. Iya. Ya. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu sekalian. Kami minta maaf ya jika belum bisa menjawab itu semua. Ya, nanti kita kapan-kapan adakan lagi ya, Bapak Ibu belajar dan bertanya terus ya. Iya. Kepada Bu Linda saya ucapkan banyak terima kasih sekali loh Bu Linda. Ya, atas waktunya ya. Semoga Bu Linda selalu diberkati Tuhan. Ya, sehat-sehat selalu, sukses ya, berbahagia dan juga untuk Bapak Ibu sekalian. Dan akhir kata kami minta maaf ya pada Bu Linda dan Bapak Ibu sekalian jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan ya. Kami minta maaf. Ya, selamat malam dan terima kasih banyak Bu Linda. Selamat malam Pak Tejen. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Saya pamit ya teman-teman. Bu, saya juga pamit. Terima kasih.